Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, selamat malam, puji syukur. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor 1-8 melalui video streaming yang bisa diikuti di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Kerinduan setiap keluarga adalah mengalami keharmonisan, kebahagiaan, dan sukacita. Pada saat-saat seperti sekarang, kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian melanda kehidupan kita. Dapatkah kita mengalami sukacita? Sukacita adalah unsur yang penting yang harus dimiliki di dalam keluarga. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema sukacita orang tua. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah saat ini. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Kejadian 4 ayat yang bersama. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Jemaat, mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi, tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan bahurilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah ya kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Kuhilang Jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas kasih dan penyertaan-Mu. Pada hari ini kami kembali datang ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Serta ya Tuhan ibadah kami pada malam ini
agar dapat berlangsung dengan sukacita dan damai sejahtera. Dengarkan doa kami Allah, dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat, kami undang bagi berdiri. Kita membaca Alkitab dari Amsal 23 ayat 24 sampai 26. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kitab Amsal berisi kumpulan perkataan bijak, nasihat atau petuah, didikan yang disampaikan oleh Raja Salomo. Ada 3 penulis di dalam Kitab Amsal, yaitu Raja Salomo, Gur bin Yake, dan ibu dari Raja Lemuel, yaitu Raja Israel. Tapi yang paling banyak menulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Pada kitab Amsal menekankan pada standar nilai-nilai kehidupan seperti kebijaksanaan, kejujuran, kebaikan, dan penguasaan diri. Kitab Amsal juga mengajarkan bagaimana orang tua harus mendidik anak dan anak harus mau dididik oleh orang tua. Pada perikop pembacaan kita pada malam ini adalah sukacita orang tua. Pada masyarakat Israel kuno hingga pada saat ini, kehidupan orang tua sangat bergantung dari perilaku anaknya. Orang tua yang anaknya bijak akan bersukacita dan berbahagia karena senang melihat anaknya memiliki budi pekerti yang baik. Sukacita tersebut dapat terwujud apabila anak-anak mereka memiliki kemauan dengan sungguh-sungguh untuk meneladani kehidupan orang tua mereka sebagai nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 kondisi yang dapat mempengaruhi bagaimana seorang anak menjadi bijak, yaitu 1, didikan orang tua, dan 2, sikap anak itu sendiri terhadap didikan orang tua tersebut, dan yang ketiga adalah pengaruh dari lingkungan. Dalam Amsal 29 ayat 17 mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman bagimu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Di sini Amsal mengatakan bahwa orang tua agar mendidik anak-anak mereka agar mereka menjadi orang yang baik, bijaksana dan benar, dan nantinya di kemudian hari akan mendatangkan sukacita bagi orang tua itu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selain menyekolahkan anak dan memberi nafkah
memberi materi kepada anak-anak, orang tua harus mendidik mental anak, mendidik karakter mereka, mengajarkan nilai-nilai luhur dan spiritual kepada anak-anak mereka. Orang tua wajib mendidik anak mereka tentang kebaikan Allah, kasih Allah, keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Selain itu, orang tua harus mengajarkan tentang mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengajarkan kepada putra-putri kita agar mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Orang tua juga harus menyampaikan bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Allah, tetapi orang bodoh menghina hikmat didikan. Amsal 1 ayat 27. Pada ayat ini Amsal ingin menekankan bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, melayani Dia dan mengasihi Tuhan. Memahami betapa besar kebencian Allah terhadap perbuatan jahat dan dosa. Takut akan Tuhan lebih mengenai penghormatannya, tunduk kepada disiplinnya dan menyembahnya dengan takjub. Takut akan Tuhan bukan berarti kita menakuti Tuhan. Bukan kita apabila ada Tuhan kita lari, tidak. Takut akan Tuhan berarti menyembahnya, mengasihinya dan mengikuti firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini banyak orang tua yang sibuk bekerja, terutama para ayah. Mereka sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Dan mungkin juga ada orang tua ibu yang ikut bekerja. Sehingga apabila mereka bekerja, mereka menitipkan anak mereka kepada yayasan yang berbayar. Dan di dalam yayasan tersebut, mereka diajarkan mengenai pengetahuan-pengetahuan, baik itu matematika, pengetahuan umum, dan lain-lain sebagainya. Itu sebelum pandemi saat ini ada di bumi ini. Pada saat ini, orang tua, baik ibu dan anak, lebih banyak berada di rumah. Mereka membimbing anak-anak mereka dengan mata pelajaran atau pengetahuan seperti matematika, pengetahuan umum, bahasa Inggris. Setelah anak-anak mereka ini memperoleh pengajaran dari sekolah secara online, baik itu pengajaran melalui Zoom, WhatsApp group, atau sarana informasi lainnya. Ketika mereka mengajar anak-anak mereka pada saat ini, pada masa pandemi, seharusnya orang tua tidak harus melulu mengajarkan mengenai pengetahuan tentang matematika, bahasa Inggris, pengetahuan umum, dan lain-lain sebagainya. Mereka juga bisa mengajarkan anak-anak mereka
tentang pengetahuan Alkitab. Mereka mengenalkan kepada anak-anak mereka tentang siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Allah. Mereka jangan melulu mengajarkan anak-anak mereka mengenai ilmu pengetahuan, tapi lupa mengajarkan mereka tentang agama, tentang siapa itu Allah, siapa itu Yesus. Mereka lebih sering mengajarkan anak-anak mereka dengan memanggil guru-guru les ke rumah untuk memperdalam pengetahuan matematika, pengetahuan bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Tapi saya perhatikan banyak orang tua yang lupa bahwa mengajarkan anak-anak mereka tentang pengetahuan-pengetahuan tersebut tidak memberikan si anak itu menjadi anak yang bijaksana. Sehingga saya menyarankan agar orang tua selain mendidik anak-anak mereka dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut, mereka juga perlu mendidik anak-anak mereka dengan pemahaman Alkitab, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kasih Allah, dan mengajarkan kepada mereka siapa Yesus Kristus itu. Bagaimana Yesus Kristus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dia rela mati, disalibkan, dikuburkan, naik ke surga. Untuk apa? Untuk keselamatan kita sebagai umat manusia. Orang tua perlu mengajarkan hal-hal tersebut kepada anak-anak mereka mulai sejak dini. Tidak melulu mengajarkan mereka tentang kecerdasan ilmu pengetahuan. Ada 3 hal yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita sejak mulai usia dini. 1, ajarkan mereka mengenai ilmu pengetahuan, kecerdasan. Dan 2, ajarkan mereka mengenai emotional question. Emotional question ini adalah ilmu yang saat ini diajarkan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, dan di perguruan tinggi. Emotional question ini mengajarkan kita agar mau memahami orang lain, mau mengasihi orang lain, mau bekerja sama, dan tidak egois. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, ajarkan mereka tentang agama, tentang spiritual, agar anak-anak ini benar-benar mengenal Allah, benar-benar mengasihi Tuhan. Ajarkan mereka, ceritakan mereka tentang siapa Yesus Kristus. Kalau saya perhatikan di tetangga sebelah, mereka benar-benar mengajarkan siapa nabi mereka. Dengan sungguh-sungguh bagaimana nabi mereka itu diceritakan secara detail tentang kebaikan nabi mereka tersebut. Dan kita orang tua pada saat pandemi ini yang lebih banyak berada di rumah, ajarkan kepada anak-anak kita tentang siapa itu Yesus Kristus. Bagaimana kasih Yesus, bagaimana keajaiban-keajaiban yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang telah mati, mengusir setan. Ajarkan itu kepada anak-anak mereka. Bagaimana Kristus itu mengasihi manusia, bagaimana Kristus itu mengampuni. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selain orang tua mengajarkan kepada anaknya, anak juga harus mau mengikuti pengajaran orang tua tersebut. Anak-anak harus mau mendengar nasihat orang tua.
mau membaca Alkitab, mau membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hal sukacita orang tua dapat terwujud. Apabila anak-anak mereka nantinya menjadi besar, apabila anak-anak mereka nantinya mempunyai prestasi yang baik, maka orang tua akan bersukacita terhadap keberhasilan anak mereka. Yang ketiga, tadi yang pertama mengenai pendidikan yang harus dilakukan orang tua, sikap anak terhadap didikan oleh orang tua tersebut, yaitu lingkungan itu sendiri. Orang tua harus mengawasi di mana anak-anak kita berada. Di lingkungan mana dia berada. Karena lingkungan yang baik akan menyebabkan anak kita menjadi baik. Lingkungan yang buruk akan menyebabkan anak kita menjadi buruk. Anak kita yang selama ini tidak pernah berbohong, pada saat dia berada di lingkungan yang jahat, maka ia akan berani berbohong. Pada saat dia berada di lingkungan yang jahat, yang selama ini dia tidak pernah menipu, akan melakukan penipuan. Itu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, agar supaya anak-anak kita, anak-anak mereka menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sukacita orang tua, sebagaimana perikop kita pada malam ini, didasarkan kepada kebijaksanaan anak itu sendiri, keberhasilan anak itu sendiri. Jangan mengajarkan orang tua mengajarkan anak-anak mereka tentang prestasi, kaya raya, harta melimpah. Tidak, itu tidak mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ajarkan mereka tentang kebijaksanaan, ajarkan mereka tentang yang saya sebutkan tadi, quotient emosional. Mereka bisa memahami orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain, dan ajarkan mereka tentang spiritual, tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ajarkan mereka tentang itu, agar orang tua nantinya akan bersukacita apabila anak-anak mereka berhasil. Bukan hanya karena anak mereka menjadi kaya, bukan mereka karena anak mereka menjadi banyak harta, tapi karena anak mereka menjadi anak-anak yang bijaksana. Didiklah anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang bijaksana, agar mereka di kemudian hari memberikan sukacita kepada kita sebagai orang tua. Role model kita sebagai orang tua sering diperhatikan oleh anak. Kita sebagai contoh, kita sebagai teladan, apa yang kita lakukan di rumah akan dicontoh oleh anak-anak kita. Akan diperhatikan oleh anak-anak kita. Secara tidak sadar, apa yang kita lakukan di rumah memberikan dampak yang negatif kepada anak-anak kita. Apabila kita sering bertengkar di rumah kepada istri atau kepada ibu dari anak-anak, kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela di rumah, maka itu akan menjadi teladan bagi anak-anak itu sendiri. Didiklah anak-anak kita, Bapak Ibu, agar kita nantinya bersukacita di kemudian hari. Legacy atau warisan yang kita berikan kepada anak kita bukan cuma harta, bukan cuma materi, bukan cuma uang, tapi wariskan anak-anak kita kebijaksanaan, kebenaran, takut akan Tuhan, mengasihi orang tua. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Yehoshafat. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Atas kasih dan penyertaan-Mu kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dapat membaca Alkitab. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menjadi orang yang mampu mengajarkan anak-anak kami. Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang bijaksana, menjadi anak yang benar, menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga kami pada saat kami nantinya memiliki anak-anak kami menjadi orang yang dewasa, kami bersuka cita karena anak kami mempunyai kepribadian yang baik dan bijaksana. Tuhan, anak-anak kami kiranya Tuhan tuntun dan bimbing mereka ya Tuhan. Agar mereka menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Ajarkan mereka ya Tuhan untuk mau mendengarkan ajaran orang tua. Mau dengan sungguh-sungguh mengikuti pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Terutama mengenai kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang selalu menjagai dan melindungi kami, orang tua dan anak-anak kami, Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa kami saat ini Tuhan. Yang saat ini dilanda pandemi COVID-19. Banyak orang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Banyak mereka mengalami sakit penyakit, dirawat di rumah sakit. Bahkan ada yang sampai berbulan-bulan mereka dirawat di rumah sakit Tuhan. Orang yang menjadi pendamping mereka, keluarga dan anak-anak, begitu khawatir tentang keadaan orang yang mereka kasihi. Baik itu orang tua maupun suami atau istri mereka atau anak-anak mereka. Bapa, kepada-Mu ya Tuhan kami memohon agar pandemi 19 ini dapat berakhir ya Tuhan. Dapat segera musnah dari muka bumi ini Tuhan. Kepada para peneliti ya Tuhan yang saat ini sedang meneliti tentang obat dan vaksin untuk pencegahan virus COVID-19 ini Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka kemampuan sehingga vaksin atau obat untuk COVID-19 ini Tuhan dapat segera ditemukan. Dan kami semua bangsa, baik Indonesia dan bangsa-bangsa lain Tuhan, dapat menjalani hidup ini sebelum-sebelumnya ya Tuhan. Sebelum pandemi COVID-19 ini Tuhan. Begitu menghantui dan memberikan ketakutan bagi setiap orang di muka bumi Tuhan. Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk para dokter, para medis, perawat yang saat ini melakukan perawatan kepada orang-orang yang sakit akibat terdampak virus COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan kekuatan dan kesehatan dan kemampuan ya Tuhan. Terutama berikan mereka kesabaran ya Tuhan untuk dapat merawat dan menjagai para pasien yang saat ini terkena dampak COVID-19 ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pemimpin negara kami, bangsa Indonesia. Berikan hikmat dan kebijaksanaan para pemimpin kami Tuhan. Baik presiden, para menteri, gubernur, dan pejabat tinggi lainnya Tuhan. Agar mereka dapat memimpin negeri ini Tuhan. Keluar dari masalah kesulitan ekonomi. Keluar dari masalah keadaan pandemi 19 ini Tuhan. Berkati dan lindungi juga ya Tuhan para pemimpin dunia.
agar mereka dapat memikirkan hal-hal yang terbaik mengenai penanggulangan resesi ekonomi yang terjadi saat ini di muka bumi ini, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyertai, membimbing, dan melindungi para pemimpin di muka bumi ini, Tuhan. Yalah, kami mau berdoa untuk pelayanan kami ya Tuhan di GPIB Kasih Setia Ciledug, yang saat ini hanya dapat kami lakukan ya Tuhan melalui media online, live streaming. Karena saat ini gedung di mana kita berada untuk beribadah dibatasi ya Tuhan. Karena penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Agar supaya penyebaran COVID-19 ini Tuhan dapat berkurang khususnya di Indonesia Tuhan. Sehingga ibadah yang dilaksanakan melalui media online dapat kami laksanakan, dapat kami lakukan. Sehingga jemaat yang berkerinduan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kepada-Mu Tuhan kami mohon. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah Alkitab dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini.
Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita mendengarkan sejenak warta jemaat. Presbiter yang bertugas serta warganya yang hadir pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Hendrik Syagian, pemandu lagu, organis, atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. Ibadah Minggu. Sesuai surat pihak asrama, tanggal 19 September 2020, sementara Gedung Bayangkara tidak bisa digunakan untuk ibadah sampai dengan waktu yang ditentukan. Untuk itu, ibadah Minggu akan dilakukan secara live streaming jam 07.00 WIB atau berupa video rekaman yang dapat diikuti di rumah masing-masing. Mohon dukungan doa jemaat yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Pertama, Bapak Penatua Vektor Effendi dari Sektor Pelayanan 6 dirawat di Rumah Sakit Sari Asi. Ibu Haryatun dari Sektor Pelayanan 5 dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini. Ibu Tarmia, mertua dari Bapak Bambang Ongkowijoyo dari Sektor Pelayanan 5 dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini. Bapak Andrew Ricky George, Sektor Pelayanan 4 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas sumbangan AC Panasonic 1 PK 2 unit. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan Kudus. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2020 secara live streaming jam 07 pagi. Jemaat yang tidak bisa mengikuti live streaming dapat mengikuti rekaman streaming atau siaran tunda. Demikianlah warta jemaat malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang bagi berdiri. Kita dengarkan amanat pengutusan. Marilah kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat, ibadah selesai, silakan duduk kembali.